hanya dengan tingkat kecerdasan yang tinggi, penderitaan akan mencapai titik tertinggi. Ulangi. Hanya dengan tingkat kecerdasan yang tinggi, penderitaan mencapai titik yang tertinggi. Jadi rupanya penderitaan yang hebat itu tugas utamanya diutus ke semesta ini untuk meningkatkan kita sampai mencapai kecerdasan yang tertinggi. Makanya kalau orang yang sudah sampai di sini kesadarannya, oh ternyata makin banyak penderitaan, sebetulnya peluang untuk meningkatkan kecerdasan diri pada tingkat tertinggi makin besar. Kapasitas kita untuk meningkatkan volume ruang kita semakin besar. Makanya cuman ada dua hukum besar dalam kehidupan. Yang pertama pertumbuhan, yang kedua adalah kemerosotan. Cuma dua aja. Tumbuh atau merosot, cuma dua aja. Karena sesuatu yang tidak tumbuh pasti lama-kelamaan akan mati. Oleh karena itu maka pertumbuhan adalah satu-satunya saksi dalam kehidupan. Jadi ciri orang hidup adalah tumbuh. Banyak gak orang hidup tapi tidak tumbuh? Enggak hidup. Pertumbuhan adalah satu-satunya saksi di kehidupan. Karena ciri hidup itu tumbuh. Jadi kalau kita hidup tidak tumbuh sama dengan tidak hidup. Oke. Sekarang kita ukur. Apakah kebijaksanaan kita tumbuh? Gimana cara ngukurnya? Gampang. Ketika sifat jahat kita mereda. Jangan buru-buru mengatakan saya sudah mencapai kebijaksanaan, jahat keneh mah. Kalau kejahatan sudah mereda, itu tandanya kebijaksanaan sudah tumbuh. Itu indikatornya. Kejahatan itu berarti merugikan diri sendiri dan orang lain. Setiap pertumbuhan itu mengandung kuman kebahagiaan. Ternyata pertumbuhan itu bukan sekedar meningkatkan kecerdasan, tetapi meningkatkan kebahagiaan. Oleh karena itu bagi orang yang sudah sadar, kerusakan sebagai sesuatu yang indah dan ekspresi kehidupan yang kaya sebagai pertumbuhan. Jadi gak usah khawatir. Kalau di semesta ada kerusakan, justru kerusakan itu bagi orang yang sadar sesuatu yang indah, ekspresi kehidupan yang kaya sebagai pertumbuhan. Saya ingat ya, kenapa Jepang itu menjadi negara maju, kan gara-gara dirusak oleh sekutu. Dibom Hiroshima dan Nagasaki, hancur seluruh infrastruktur di Jepang saat itu yang menyebabkan Jepang tumbuh pesat karena ada kerusakan. Jadi kerusakan bagi orang yang sadar itu indah. Kerusakan bagi orang yang sadar ekspresi kehidupan. Karena di situ kaya dengan pertumbuhan. Jadi kalau saya jelaskan seperti ini, ternyata semua hal di kehidupan ini ternyata baik-baik saja. Kalau kita tahu ilmunya, menjadi tidak baik itu gara-gara kita tidak punya ilmunya, itu aja sebetulnya. Makanya alam semesta diciptakan sedemikian luar biasa. Ada keunikan, ada perbedaan. Wajah kita diciptakan berbeda, betul? Kita disebut berbangsa-bangsa. Maka di Quran dikatakan kita diciptakan berbeda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kan tujuannya satu, lita'arofu, untuk saling mengarifi, untuk saling mengenal, bukan saling menyamakan. Oleh karena itu maka perbedaan adalah alasan perayaan dan pertumbuhan, bukan alasan kehancuran. Karena justru kehancuran itu ketika kita menolak perbedaan. Indah bukan? Luar biasa. Kita tahu bahwa penuaan tidak hanya berarti pelapukan, tetapi juga pertumbuhan kalau jiwanya tumbuh.
Tetapi penuaan akan disebut pelapukan kalau jiwanya tidak tumbuh. Ada nggak orang menua lapuk? Ada? Banyak. Jadi penuaannya itu hanya terjadi proses pelapukan. Karena apa? Tubuhnya betul menua, tubuhnya betul makin lemah, tubuhnya betul makin hancur, tetapi tidak diiringi oleh pertumbuhan kedewasaan dari jiwanya. Oleh karena itu, pertumbuhan pribadi bukanlah masalah mempelajari informasi, tetapi melupakan batas-batas yang lama. Jadi kalau ingin tumbuh, lupakan batas-batas lama kita. Tidak cukup hanya mempelajari informasi baru. Karena sebanyak apapun informasi baru yang kita terima, kalau batas-batas lama tidak kita hancurkan, maka kita tidak akan tumbuh. Jadi yang mengerem pertumbuhan itu adalah batas-batas lama, yaitu pikiran jadul, pikiran yang selalu tertarik ke masa lalu. Hidup adalah proses yang berkelanjutan untuk memilih antara keamanan dan risiko. Pilih mana? Kalau saya kasih pilihan, hidup adalah proses yang berkelanjutan untuk memilih. Kalau disuruh memilih oleh saya, keamanan atau risiko, pilih mana? Pilih keamanan atau risiko? Pintar kalian kalau memilih di sini mah. Pasti milih risiko. Karena ada bocorannya tuh dalam kurung. Kalau pilih keamanan karena takut dan membutuhkan pertahanan. Kalau memilih risiko demi kemajuan dan pertumbuhan. Karena di risiko ada pertumbuhan, kalian pilih risiko. Padahal faktanya lebih memilih keamanan. Betul apa tidak? Iya. Padahal ketika memilih keamanan, justru di situ karena ada takut. Karena kita justru akan defensif, bertahan. Bertahan di zona nyaman justru membuat kita gitu-gitu saja, tidak layak untuk dihidupi. Tetapi ketika kita mengambil risiko, maka di situ ada kemajuan. Ketika mengambil risiko, di situ ada pertumbuhan. Pertumbuhan meningkatkan kecerdasan, kecerdasan meningkatkan kapasitas. Sebesar apapun rasa sakit, kalau kapasitasnya luas, tidak terasa sakit. Inilah sebetulnya yang harus kita pelajari di kajian-kajian. Kadang kebanyakan, mohon maaf, kajian itu lebih banyak standar, tidak meningkatkan kesadaran. Ya kan? Pokoknya lakukan ini, nanti di akhirat dapat surga. Jangan lakukan ini, karena di akhirat nanti dapat neraka. Gitu saja. Padahal surga dan neraka itu di sini, saat ini, sekarang. Kita tidak akan dapat surga di masa depan kalau hari ini kita menciptakan neraka. Tidak mungkin ujug-ujug. Neraka hanya menghasilkan neraka, surga hanya menarik surga. Tidak mungkin neraka menarik surga, surga juga tidak mungkin menarik neraka. Karena hukum tabur tuai, itu mekanisme semesta bekerja seperti itu, sebanding. Oke? Oleh karena itu maka kesalahan abadi dari umat manusia adalah menetapkan cita-cita yang ingin dia capai dan dapat dia capai. Ulangi. Kesalahan abadi umat manusia adalah menetapkan cita-cita yang dapat dicapai. Itu kesalahan abadi semua manusia. Karena ini di zona nyaman. Kalau tidak mau melakukan kesalahan mulai sekarang, bikin cita-cita yang sulit dicapai. Maka di situ ada kata-kata bermimpi setinggi langit. Gini, saya tidak mau berisiko. Ya sudah, saya jualan gehu pinggir jalan. Berapa potong? 10 potong. Untungnya berapa? 1 gehu untungnya 500. 10 potong dapat 5.000. Karena takut risiko, kalaupun tidak laku dijual, maka gehu akan saya makan.
Betul? Jadi pertama, kalaupun laku dijual, untungnya cuman 5.000. Kalau nggak laku dijual, jadi kenyang, besok nggak punya modal lagi. Mau gitu terus. Makanya nggak maju-maju, gitu aja terus. Karena apa? Dia hanya menetapkan cita-cita yang dapat dia capai. Maaf ya, saya tinggal di kampung, jauh. Kalau yang pernah ke kampung saya jauh sekali, jalannya berkelok-kelok. Sekarang sudah ada jalan aspal. Dulu itu jalan ke kampung saya itu ya batunya segede-gede kepala saya. Yang lewat situ cuma truk saja. Saya mohon maaf dari kecil menetapkan cita-cita yang tidak bisa dicapai. Artinya cita-cita yang besar. Bukan tidak bisa dicapai, cita-cita yang besar. Saya ingin sekolah, padahal orang tua tidak punya biaya. Ya kan? Saya ingin hidup seperti yang saya impikan. Padahal saat itu kalau melihat ukuran boro-boro buat sekolah, buat ongkos pergi ke kota aja tidak bisa, tidak ada. Nah kalau kita selalu menetapkan sesuatu berdasarkan ukuran kita, maka disitulah kita akan mati. Coba tetapkan sesuatu berdasarkan ukuran Allah. Kemarin Mbak Uki bikin pengumuman, saldo untuk pembangunan Jelekong alhamdulillah sekarang min 35 juta. Itu di rekening saya. Kalau di rekening Allah kan tak terbatas. Maka saya bilang pembangunan Jelekong jalan terus. Karena saya tidak berpatokan pada saldo rekening saya. Saya menggunakan saldo rekeningnya Allah. Insya Allah ada rezekinya. Itulah namanya kita keluar dari kesalahan abadi kita. Karena kesalahan abadi umat manusia itu satu, menetapkan cita-cita yang dapat dicapai, mengukur sesuai dengan ukuran kita. Sekarang cobalah mengukur sesuatu dengan keberlimpahan Tuhan. Kalau Allah mau pasti bisa. Minggu depan umroh ya. Nah gitu bagus. Langsung aja iya, nggak usah lihat saldo. Kalau saya bulan depan umroh ya, sebentar. Lihat saldo 1.500. Ya pasti mengatakan, wah boro-boro buat umroh kan begitu. Karena kau mengukur, membuat cita-cita hanya yang dapat dicapai oleh uangmu yang 1.500, bukan umroh. Betul nggak? Iya, beli kopi aja nggak cukup. Kopi kapal api berapa satu bungkus? Hah? Ya paling cukup buat ngopi, itu juga nggak boleh duduk. Gitu. Baik. Jadi kegembiraan hidup itu terdiri dari satu, latihan energi. Kita terus ya melatih agar energi kita berlimpah. Yang kedua, melatih diri agar tumbuh berkelanjutan. Yang ketiga, gak apa-apa perubahannya konstan, tapi terus ada perubahan. Yang keempat, ya kita setiap saat mengalami pengalaman baru. Maka dengan melakoni semua itu kesadaran besar datang perlahan, walaupun sepotong demi sepotong. Kesadaran besar akan datang perlahan. Jalan pertumbuhan spiritual adalah jalan belajar sepanjang hayat. Itu yang saya bilang tadi. Jangan khawatir karena jiwa kita abadi. Begitu sadar kalau saya adalah jiwa, maka nggak usah takut kematian, nggak usah takut kehidupan. Karena saya tidak pernah mati. Yang mati cuma tubuh saya. Dan mati itu saat tubuh diganti saja dengan tubuh yang baru untuk memiliki kendaraan yang lebih hebat. Itu aja kok. Jadi kenapa takut mati? Kan cuma diganti aja.
Justru ketika kita diganti malah kita bersyukur karena diganti dengan tubuh yang akan melanjutkan perjalanan jiwa lebih keren lagi. Kan begitu. Enggak usah takut. Oleh karena itu maka pertanyaan saya dari awal tadi, apakah manusia itu adalah tubuh yang diberi jiwa atau jiwa yang difasilitasi oleh tubuh? Kalian sudah bisa menjawab kan? Manusia adalah jiwa yang difasilitasi tubuh. Oleh karena itu saya bukan tubuh. Saya adalah jiwa. Saya tidak mati. Saya abadi seabadi Allah. Gitu. Paham ya? Nah, dengan prinsip yang semacam ini itu penting membuat kita menjadi ludeng dalam kehidupan ini. Pengalaman kekuatan spiritual pada dasarnya menyenangkan. Jadi sebetulnya untuk menumbuhkan spiritual itu memang ya kita akan dipertemukan dengan pengalaman-pengalaman dunia yang kelihatannya dalam tanda kutip itu adalah penderitaan. Tetapi itu untuk pertumbuhan. Jadi ada kalanya Tuhan menenangkan badai. Ada kalanya Dia membiarkan badai mengamuk. Dan Dia pun menenangkan kita. Jadi ada kalanya Tuhan harus menenangkan badai, ada kalanya. Tapi ada kalanya Tuhan pun membiarkan badai mengamuk. Tetapi Tuhan menenangkan badai atau Tuhan membiarkan badai, percayalah Dia akan datang untuk menenangkan kita. Karena tidak pernah Tuhan itu gak tanggung jawab. Setiap Tuhan ngasih badai, Dia mendampingi kita untuk selalu mengarungi badai itu. Jadi Tuhan mau begitu ya. Ketika kita dibiarkan badai menempa kita, Dia mendampingi kita. Selalu dihadirkan tangan-tangan Dia untuk menenangkan kita. Percayalah pada saya. Jadi Allah dapat memberikan limpahan berkat justru di tengah ancaman badai kemalangan. Jadi limpahan berkah itu tidak pernah diberikan di tengah kenyamanan, tapi di tengah ancaman badai kemalangan. Di situ limpahan berkah diturunkan. Allah tidak menjanjikan perjalanan yang tenang, tetapi pendaratan yang aman. Itu yang dijanjikan. Jadi kalau kita naik pesawat, ya, pilot tidak menjanjikan perjalanannya tenang, karena pilot tidak bisa mengendalikan alam. Tapi keahlian pilot dijamin dia akan melakukan pendaratan yang aman. Itulah Tuhan. Tidak pernah menjanjikan perjalanan yang tenang, tetapi beliau menjanjikan pendaratan yang aman. Asal bersama Allah, sehebat apapun perjalanan kita, insya Allah kita akan mendarat dengan aman. Asal bersama Allah. Jadi mana yang bagus? Membangun tembok atau membangun jembatan? Tembok atau jembatan? Pasti kalian pinter, pilih jembatan. Diajak bikin jembatan di Jelekong pada ngilang. Karena membangun tembok itu gak ada risiko. Tapi membangun jembatan berisiko. Apalagi ketika sungai yang mau dibangun deras arusnya. Betul? Curam, risikonya besar. Membangun tembok gampang, betul? Hanya meletakkan bata di tempat yang aman. Tetapi membangun jembatan, pasti di situ ada tantangan. Kalian sudah mengatakan pada saya, membangun tembok atau jembatan? Tadi memilih jembatan. Saya aminkan, amin. Rasakan nanti. Kan itu pilihanmu, tapi di situ ada pertumbuhan. Coba membangun tembok mikir nggak? Nggak banyak mikir, tinggal letakkan bata aduk, cuma gitu aja. Membangun jembatan mikir, gimana caranya membangun pondasi air deras, mikir. Gimana caranya membuat cakar ayam tetapi harus kering sementara air deras? Mikir. Gimana membangun tiang-tiang penyangga yang kuat? Mikir.
Saya bikin jembatan pendek aja di Jelekong, mikir. Kenapa saya tiap sore datang ke sana? Mikir. Dan saya seneng kalau mikir. Makanya dulu waktu saya bangun ini, kalau kalian tahu, bagian atas tuh lihat ke atas, nanti selesai ngaji lihat. Tidak ada kayu di atas. Semuanya besi beton. Semuanya beton. Lihat itu. Ya. Jadi semua di atas itu ya, penyangganya beton semua, nggak pakai kayu. Bingung dulu tukang kerja. Saya bilang, pokoknya Sabtu kamu gajian. Jadi nggak jadi urusan saya, bukan urusan kamu. Belum pernah Pak, katanya bikin suhunan pakai beton sadayana. Ya pernah di sini sama saya. Makanya lihat ke atas itu, tidak ada di sana kayu. Semuanya beton, ya semua beton. Nanti kalian lihat tuh ke atas. Itu cara saya membangun. Jadi saya akan tidak ada tubuh saya, maksud saya, ya jiwa saya tetap ada. 1000 tahun setelah saya kehilangan tubuh, masjid ini harus tetap kokoh. Ini semua tiang-tiang ini saya dulu menggunakan besi 16 uril. 16 bukan besi yang dikurang-kurang, bukan. Ini tiangnya semua begitu. Saya punya uang 300 juta dulu hanya cukup buat pondasi. Dulu. Banyak dulu yang kalau rapat banyak orangnya. Kalau ngebangun hilang semua. Kalau rapat banyak. Kayaknya kemarin saya sayembara, setuju mana nama-nama? Semua kalian ribut. Saya sebenarnya cuma menguji kalian. Apa artinya nama kalau nggak ada yang mau diberi nama? Sebenarnya saya cuma menguji aja, ribut soal nama. Padahal saya cuma memancing aja. Ada nggak yang sadar apa artinya nama kalau tidak ada yang diberi nama? Wah semua nama ini bagus, nama ini. Lah kalau tempatnya nggak bagus, buat apa nama bagus? Ngerti maksud saya? Saya nguji gitu aja nggak pada lulus kalian itu. Semua ribut soal nama. Padahal saya cuman ingin tahu kontribusi kalian untuk membangun yang mau diberi nama sejauh mana. Ngasih nama gampang. Kan kalian tuh enak aja. Begitu datang ke dunia udah utuh beri nama oleh kamu. Betul nggak? Itu kan? Gak pernah memikirkan gimana Allah menciptakan tubuh itu di rahim orang tua kita. Betul? Coba setetes air menjadi segumpal darah, segumpal daging terus. Bagaimana pembelahan sel terjadi? Ruwetnya kayak apa? Jelas gue, udah sempurna. Tinggal ngasih nama. Kan gitu? Iya. Betul? Iya. Begitu datang barangnya kayak gini, kasih nama Firman. Gampang merengaran mah. Cocok nggak nama itu dengan barangnya? Itu masalahnya. Betul nggak? Iya. Jadi lebih penting mana? Nama atau yang mau diberi nama? Wujudkan dulu yang mau diberi nama. Makanya Allah mah tidak pernah ikut campur ngasih nama. Allah hanya menciptakan yang mau diberi nama. Bahkan dirinya sendiri tidak tahu namanya apa. Allah tuh kalau ditanya sampai sekarang tidak tahu namanya siapa. Oh yang ngasih nama kamu juga. Betul? Luar biasa ya. Jadi pilih tembok atau jembatan? Oh, bagus. Awas, amin ya. Jadi kita dapat meraih jauh lebih banyak saat 1 jam bersama Allah daripada seumur hidup tanpa Allah. Ini saya kasih tahu. Bagaimana kecerdasan itu terbangun. Bagaimana pertumbuhan itu terbangun. Tidak usah 1 hari bersama Allah. 1 jam saja sadar bahwa Allah ada dalam dirimu. Maka tidak ada yang bisa kau tolak. Di situ pertumbuhan akan terjadi. Jadi 1 jam saja bersama Allah lebih bagus daripada seumur hidup tanpa Dia. Jadi orang-orang yang menderita dalam hidup dan menolak segala sesuatu yang tidak dia ingin terjadi karena seumur hidup tidak bersama Allah. Cuma nyebut-nyebut namanya tetapi tidak bersamanya. Sok latihan 1 jam saja bersama Allah.
1 jam saja bersama Allah. Gak usah seumur hidup. Kecerdasanmu akan meningkat, pertumbuhan terjadi. Karena kesadaran akan muncul. Jadi kita tidak akan mencapai garis finish bila kita tidak meninggalkan garis start. Betul? Betul? Di mana sekarang posisi kita? Kita tidak akan mencapai garis finish bila kita tidak meninggalkan garis start. Pertanyaan saya, di mana kita sekarang? Start pun belum mulai. Bagaimana kita bisa mencapai garis finish? Start juga belum mulai. Kenapa? Sieun, takut, pengen di zona nyaman. Karena orang yang memulai start berarti dia sudah siap meninggalkan zona nyaman. Orang kalau balap lari, ikutan balap lari kan mulainya start. Kalau dia sudah start berarti sudah mengizinkan dirinya lari, bukan? Orang yang takut keseleo, takut kalah, takut keringatan, betul nggak? Malu ditonton orang, start pun belum mulai. Saya cuma khawatir aja, kalian itu start aja belum. Bagaimana mencapai garis finish? Sedang orang yang mencapai garis finish hanya orang yang sudah meninggalkan start saat ini. Jadi saya sampaikan selamat untuk yang berani memulai start sekarang. Dan kalian yang hadir di tempat ini kan orang-orang yang berani mendengarkan kajian saya. Karena kajian saya itu sangat berbahaya. Bahayanya apa? Karena kajian saya akan mengubah kalian menjadi cerdas sekaligus waras. Jadi ya, doa adalah alat yang tak terlihat yang berguna bagi dunia yang tidak terlihat. Tapi doa yang saya maksud bukan mengatur Tuhan supaya Tuhan mengikuti keinginan kita. Doa yang saya maksud adalah menyertakan Tuhan, mengundang Tuhan, menyadari kehadiran setiap saat. Sehingga ya, doa ini walaupun tidak terlihat tetapi berguna bagi dunia yang terlihat. Harapkanlah hal-hal yang besar dari Tuhan, usahakanlah hal-hal besar bagi Tuhan. Ada tulisan yang bagus tuh kemarin, sahabat kita mengirim tulisan itu. Kalau bagus tuh biasanya berkesan walaupun cuma sekali saya baca. Orang yang sadar, dia tahu bahwa Tuhan sudah memberi segalanya. Tapi begitu sadarnya, apa yang diberikan Tuhan kepada dia ditinggalkan dan dia hanya memilih Tuhan. Apa maksud saya? Orang yang sadar sesadar-sadarnya kalau Tuhan sudah memberikan segalanya. Tetapi dia tidak berfokus pada apa yang diberikan Tuhan padanya. Malah dia meninggalkan semua pemberian Tuhan demi untuk memilih Tuhan. Bahasanya saya tidak tahu kemarin seperti apa, tapi itu yang tertangkap oleh saya. Makanya hati-hati jangan melekat pada yang diberikan Tuhan sehingga kita lupa pada yang memberinya. Makanya tetap kejar yang memberinya, maka pemberian tidak akan pernah berhenti sepanjang kita tidak melekat pada yang diberikannya. Oleh karena itu, jangan minta kepada Tuhan apa yang menurut kita baik, tapi mintalah kepadanya yang menurut Dia baik bagi kita. Sekali lagi, jangan meminta kepada Tuhan apa yang menurut kita baik, tetapi mintalah kepadanya yang menurut Dia baik bagi kita. Karena yang menurut kita baik bagi kita belum tentu baik menurut Tuhan bagi kita. Karena Dia lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Siap bertumbuh? Siap keluar dari zona nyaman? Siap sabar menghadapi semua keadaan? Oke. Saya doakan semoga jembatan yang kalian bangun kokoh. Semoga semua tantangan hidup yang datang kepada kalian jadikan peluang untuk mendewasakan diri kalian. Sekarang pandanglah dalam hidup ini ternyata
tidak ada satu keburukan. Semua baik-baik saja kalau pikiran kita sudah baik. Baik dan buruk hanyalah kegagalan kita dalam menilai. Itu adalah karena kita masih dikendalikan oleh diri palsu kita, pikiran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.